Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan studi kasus SWOT pada sebuah perusahaan makanan ringan yang mengalami penurunan market share. Dalam presentasi ini, saya akan membahas kondisi perusahaan menyusun strategi SWOT yang terdiri dari SO, ST, WO, dan WT, serta menjelaskan bagaimana kelemahan perusahaan bisa diubah menjadi keunggulan yang kompetitif. Pertama, kita lihat kondisi singkat perusahaan. Perusahaan ini sebenarnya sudah memiliki brand yang dikenal di pasar tradisional dan harganya juga lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Namun, ada beberapa kelemahan yang cukup mempengaruhi pertumbuhan perusahaan, yaitu inovasi produk yang masih lambat dan distribusi ke modern retail yang masih terbatas. Di sisi lain, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan seperti pertumbuhan e-commerce dan social commerce, serta meningkatnya minat konsumen terhadap produk lokal. Tetapi, perusahaan juga menghadapi ancaman dari brand global dan tren produk sehat yang semakin kuat. Berdasarkan kondisi tersebut, fokus jawaban dalam studi kasus ini adalah menyusun matriks strategi SWOT, lalu menjelaskan cara mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang lebih bernilai bagi perusahaan. Inti strateginya adalah memanfaatkan brand dan harga yang kompetitif untuk memenangkan pasar di kanal digital, sambil memperbaiki inovasi dan distribusi agar perusahaan lebih siap bersaing dengan brand global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan matriks strategi SWOT. Untuk strategi SO, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Perusahaan dapat meluncurkan varian produk baru melalui social commerce. Lalu, produk juga perlu dipromosikan sebagai produk lokal dengan harga hemat agar lebih menarik bagi konsumen. Selain itu, perusahaan bisa membuat bundling atau paket keluarga untuk meningkatkan volume penjualan. Strategi ini cocok karena perusahaan sudah punya brand yang dikenal dan harga yang kompetitif, sementara peluang digital harus terus berkembang. Lalu, pada strategi ST, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, perusahaan perlu memakai brand awareness yang sudah dimiliki untuk melawan brand global. Perusahaan juga menonjolkan nilai value for money dan kedekatan dengan konsumen lokal. Selain itu, kampanye dengan pesan produk lokal berkualitas bisa memperkuat posisi merek di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan strategi ini, kekuatan brand tidak hanya dipertahankan, tetapi juga sebagai alat untuk menghadapi ancaman dari pesaing yang lebih besar. Berikutnya adalah strategi WO, yaitu strategi untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Perusahaan perlu mempercepat inovasi produk berdasarkan tren sehat, karena saat ini konsumen semakin memperhatikan kualitas dan kesehatan produk. Selain itu, perusahaan juga perlu masuk ke marketplace dan social commerce agar distribusinya lebih luas dan mudah dijangkau konsumen. Untuk memperkuat penjualan, perusahaan bisa bekerjasama dengan reseller atau agregator agar distribusi modern lebih efektif. Strategi ini penting karena kelemahan dalam inovasi dan distribusi bisa dikurangi lewat pemanfaatan peluang digital yang sedang tumbuh. Kemudian, strategi WT adalah strategi defensif, yaitu strategi untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan efisiensi biaya agar tetap bisa bersaing secara harga. Lalu, perusahaan sebaiknya fokus pada SKU atau produk keunggulan yang paling laku agar sumber daya tidak tersebar terlalu luas. Selain itu, sistem distribusi juga harus diperkuat supaya perusahaan tidak kalah cepat dari kompetitor. Strategi WT ini penting untuk menjaga stabilitas perusahaan ketika menghadapi tekanan dari pasar dan persaingan yang semakin berat. Setelah itu, pembahasan berikutnya adalah bagaimana mengubah weakness atau kelemahan menjadi competitive advantage atau keunggulan kompetitif.
Pada slide ini dijelaskan bahwa kelemahan operasional justru bisa diubah menjadi sebuah keunggulan yang sulit ditiru jika dikelola dengan tepat. Yang pertama adalah inovasi cepat berbasis data. Artinya, perusahaan harus memanfaatkan data penjualan online, komentar pelanggan, dan tren sosial untuk menentukan varian rasa, ukuran, dan kemasan yang paling disukai pasar. Dengan cara ini, inovasi yang sebelumnya lambat bisa menjadi lebih tepat sasaran karena berdasarkan kebutuhan konsumen secara nyata. Yang kedua adalah distribusi omnichannel. Perusahaan tidak hanya mengandalkan pasar tradisional, tetapi juga menggabungkan marketplace, reseller, dan social commerce. Dengan begitu, produk akan hadir di banyak titik pembelian dan lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Ini akan membantu mengatasi keterbatasan distribusi modern yang sebelumnya menjadi kelemahan perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah positioning produk lokal. Perusahaan perlu membangun citra merek sebagai produk lokal yang terjangkau, dekat dengan konsumen, dan memiliki rasa yang sesuai dengan pasar. Posisi ini sangat penting karena banyak konsumen sekarang lebih tertarik pada produk lokal yang memiliki identitas kuat dan harga yang sesuai. Dengan positioning yang tepat, kelemahan bisa berubah menjadi daya tarik yang justru membedakan perusahaan dari kompetitor. Prinsip utamanya adalah kelemahan tidak ditutupi, tetapi diubah menjadi sistem yang lebih gesit, lebih dekat ke konsumen, dan lebih cepat membaca pasar. Jadi, inovasi yang lambat diganti menjadi inovasi berbasis data, sedangkan distribusi yang terbatas diganti menjadi model omnichannel. Sebagai kesimpulan, strategi prioritas perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, strategi SO digunakan untuk memaksimalkan brand tradisional dan harga kompetitif agar bisa masuk ke kanal digital. Kedua, strategi ST dipakai untuk mempertahankan posisi merek dan menahan gempuran brand global. Ketiga, strategi WO diarahkan pada percepatan inovasi dan perluasan distribusi modern melalui marketplace dan social commerce. Keempat, strategi WT berfokus pada efisiensi, produk unggulan, dan penguatan jalur distribusi. Nah, jadi jawaban inti dari studi kasus ini adalah perusahaan harus memanfaatkan kekuatan yang sudah dimiliki, menutupi kelemahan dengan strategi digital dan distribusi, serta membangun diferensiasi sebagai produk lokal yang relevan dan bernilai. Dengan langkah tersebut, perusahaan makanan ringan ini bisa meningkatkan kembali daya saing dan market share-nya. Oke semuanya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.